Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan kembali menahan tingkat suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate di level 3,5% pada Agustus 2021. Begitu pula dengan tingkat suku bunga Deposit Facility dan bunga Lending Facility, masing-masing tetap 2,75 dan 4,25%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan, kebijakan ini diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi di global maupun domestik. Dari sisi global, Peri menilai pemulihan ekonomi global masih berlanjut. Namun Peri mengatakan pemulihan ekonomi global akan lebih terbatas seiring dengan meluasnya penularan varian Delta. Sementara itu, Peri memproyeksi ekonomi Indonesia berada di kisaran 3,5 hingga 4,3% tahun ini. Angka ini lebih rendah dari asumsi APBN 2021 yang mencapai 5%. BI juga mencatat rupiah terdepresiasi 2% dibandingkan akhir Desember 2020. Namun rupiah tercatat menguat tipis 0,8% per 18 Agustus 2021 jika dibandingkan dengan akhir Juli 2021. Sinyal tapering off dari negeri Paman Sam kian kencang. Indeks harga saham gabungan IHSG ambruk 2% lebih terkena sentimen tapering. IHSG kembali meninggalkan level 6.000 pada perdagangan Kamis 19 Agustus. 407 saham melemah, 120 menguat, dan 120 sisanya jalan di tempat. Pelemahan IHSG ini juga seiring dengan pelemahan yang terjadi di bursa Asia. Hampir seluruh indeks di kawasan Asia terkoreksi lebih dari 1%, bahkan Hang Seng melemah hingga lebih dari 2%. Pelemahan ini memang dipicu oleh kekhawatiran mengenai dimulainya kebijakan tapering yang terkonfirmasi setelah risalah rapat The Fed. Bank Sentral Amerika Serikat mengisyaratkan tapering dimulai tahun ini karena inflasi yang sudah mencapai target dan pemulihan pasar tenaga kerja mendekati ekspektasi. Kalau ini sampai terjadi, otomatis dapat memicu aliran modal keluar alias capital outflow dari pasar modal negara berkembang. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali mengeluarkan kebijakan sebagai stimulus untuk pasar modal. Ada 10 stimulus yang disiapkan OJK. Di antaranya terkait pembelian saham kembali, buyback, relaksasi jangka waktu berlakunya laporan keuangan emiten dari 6 bulan menjadi 8 bulan, hingga terkait private placement. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang kebijakan stimulus dan relaksasi, ketentuan terkait emiten atau perusahaan publik dalam menjaga kinerja dan stabilitas pasar modal akibat penyebaran coronavirus disease. OJK menilai pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum berakhir telah mempengaruhi kinerja dan stabilitas pasar modal dan mempengaruhi kinerja pelaku industri pasar modal. $4,4 juta orang keluar dari kepesertaan program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan per Rabu 18 Agustus 2021. Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainuddin menyebut penyebab keluarnya para peserta sebagai dampak pandemi corona terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Menurut data BPS, 19,1 juta pekerja terdampak pandemi pada Februari 2021 lalu. Mayoritas dari mereka mengalami pengurangan jam kerja, yakni 15,7 juta orang. Tak hanya itu, banyak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan data BPS, 3 sektor usaha yang paling banyak melakukan PHK adalah industri pengolahan, konstruksi, serta akomodasi dan makan minum. Produsen chip terbesar di dunia yang juga pemasok chip Apple, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) telah menyalip raksasa teknologi China Tencent sebagai perusahaan paling berharga di Asia. Hal ini terjadi akibat kapitalisasi pasar Tencent dan Alibaba yang anjlok di tengah tindakan keras pemerintah China terhadap sektor teknologinya. Padahal Tencent baru saja merilis kinerja yang positif untuk periode kuartal kedua tahun 2021. Pendapatan Tencent melesat 20,3% secara tahunan menjadi 138,3 miliar yuan, dan laba bersihnya melonjak 28,6% menjadi 42,6 miliar yuan. Angka ini melampaui konsensus analis yang memperkirakan laba bersih Tencent hanya 34,4 miliar yuan.
Namun kinerja positif ini tampaknya tak mampu melawan efek sentimen negatif akibat aturan keras Beijing bagi sektor teknologi di negaranya. Harga saham Tencent terus mengalami koreksi. Kini, TSMC menyalip kapitalisasi pasar Tencent dan menjadi emiten berkapitalisasi pasar terbesar di Asia dengan nilai 538 miliar dolar Amerika. Sedangkan Tencent berada di peringkat kedua dengan kapitalisasi pasar 536 miliar dolar Amerika.